Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Anda tahu keistimewaannya apa? Apa? Sanda Pelindung, kenapain? Sanda Pelindung ngapain? Ulang tahun, mana kuenya? Enggak ada. Mana balonnya? Enggak ada juga. Memang benar hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita umat Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel. 16 Juli adalah perayaan Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Meskipun tidak ada potong kue ulang tahun atau tiup lilinnya atau nyanyian bahkan juga tarian dangdut misalnya, saya ingin tetap membuat Anda hari ini bersukacita memaknai peristiwa ini. Oleh karena itu saya ingin menjahit Injil hari ini tentang penabur, Maria Kusuma Karmel dan Karmelite dalam alur permenungan berikut. Yang pertama tentang penabur. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai penabur. Namun ia keluar untuk menabur benih tanpa peduli apapun. Tidak memperhitungkan musim hujan atau musim kemarau. Tidak mempersoalkan tanahnya subur atau tanahnya tandus. Tidak mengenal hari baik atau hari buruk. Ditabur begitu saja, tapi selalu dinantikan hasil yang memuaskan. Ada target, tapi cara, teknik, ataupun antisipasi tidak dilakukan. Menurut nalar biasa, ini adalah pekerjaan yang aneh. Maka kita bertanya, rahasia apa di balik tindakan ini? Tuhan tahu tidak semua orang menerima sabdanya. Jelas Tuhan tahu. Tuhan juga tahu bahwa tidak semua manusia berhati baik. Tuhan pasti tahu. Ada yang jahat bagaikan berbatu, berkerikil, ataupun bersemak duri. Anehnya, justru karena tahu semuanya itu, Tuhan tetap menaburkan sabdanya. Karena cintanya, Tuhan tetap menganugerahkan iman. Karena ingin manusia bahagia, Tuhan siap menanggung resikonya. Dan benar, saat sabda turun menjadi daging, ia ditolak dan mati disalib. Meski begitu, Tuhan tidak menarik diri. Cinta dan rahmat Tuhan terus mengalir tiada henti. Sebagaimana yang kita baca dalam bacaan pertama tadi. Oleh karena itu, dengan memandang Tuhan yang seperti ini, dengan memandang Tuhan yang memiliki cara berpikir dan cara tindak yang seperti ini, hari ini sebenarnya kita sedang ditantang untuk menjadikan hati kita baik dan gembur serta subur. Sehingga benih itu tumbuh subur dan akhirnya menghasilkan buah melimpah. Kalau cara Tuhan aneh, itu sebenarnya sedang menantang kita untuk mengubah cara hidup kita. Moga-moga yang pertama ini jelas. Kalau tidak jelas bisa konsultasi di ruang tamu. Yang kedua, tentang Maria Kusuma Karmel. Pada zaman abad ke-14, sebuah komunitas religius akan diakui apabila memiliki titulus atau gelar. Paling tidak ada gereja atau kapel yang dipersembahkan kepada pelindung yang mereka layani. Dan selama tinggal di Gunung Karmel, para Karmelit mendirikan
kapel kecil atau gereja kecil dan memilih Maria sebagai domina loci atau ibu suri, karena ini konteks pemikiran zaman dahulu. Mereka ada di sana untuk mengabdi Yesus Kristus sebagai dominus atau tuan tanah suci. Maka dengan melayani Maria sebagai ibu suri, manusia yang paling dekat dengan Yesus itu, mereka yakin dilindungi sampai mati. Dan dari situlah mereka menamakan diri sebagai saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel atau disingkat OKarm. Dengan mempersembahkan gereja kecil, posisi Maria tidak hanya teladan, tetapi juga rahmat yang memampukan para Karmelit untuk belajar dan kemudian berjalan maju. Dengan menyebut diri sebagai saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, para Karmelit secara total mengikuti Yesus dengan mencintai Maria. Dan sejarah membuktikan mulai tahun 1247 sampai sekarang, buah perlindungan Bunda Maria sungguh-sungguh nyata. Dalam gereja Katolik tercatat 41 orang yang dinyatakan kudus. 11 santo, 8 santa, 12 beato, 10 beata. Moga-moga nanti ada tambahan 1 dari MKK. Sehingga benar-benarnya adalah gereja Maria Kusuma Karmel gitu ya. Kalau nggak ada yang kudus itu ya gini-gini aja lah sampai nanti. Dan mereka itu ternyata 3 pujangga gereja, yaitu Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, kemudian Santa Teresia dari Avila, dan Santo Yohanes dari Salib. Ada 7 martir, 2 adalah martir di Indonesia, yaitu Dionysius dan Redemptus yang mati di Aceh. 3 uskup, 11 romo tidak termasuk saya, 14 suster, dan 3 awam. Awam pun yang berafiliasi atau yang mencintai Bunda Maria dalam semangat Karmel ternyata dinyatakan kudus. Itu sudah ada 3, dan tambahan itu dari Karmelit Awam ada 2 di tahun ini. Itu menunjukkan bahwa penyertaan Bunda Maria tidak main-main. Bunda Maria yang dicintai itu sungguh-sungguh menolong supaya para Karmelit ini masuk di dalam pelukan Tuhan Yesus. Sejalan dengan itu, gereja kita ini dinamai Maria Kusuma Karmel. Apa artinya Maria Kusuma Karmel? Anda itu tiap hari kemana? Gereja MKK. Apa Maria Kusuma Karmel? Diakon, Bro Diakon. Jangan diam, lihat saya terus. Kusuma, tahu Wali Kusuma? Ya, gak pinter lah, bunga ya. Karena di Meruya itu sepanjang jalan ada pot bunga, yang mulai dari sana-sana itu ada kemana-mana ada bunga. Maka para pendiri 31 tahun yang lalu itu menyatakan gereja ini adalah Maria Kusuma Karmel, yang pusatnya di sini. Nah, dengan nama ini diharapkan Maria yang menjadi kecintaan para Karmelit menjadi gereja Maria yang harum semerbak akibat bunga hati yang mekar dari seluruh umat yang menamakan diri sebagai anak-anak Maria. Dengan bantuan, perlindungan, doa Bunda Maria, sekaligus berjuang hidup seperti teladan Maria, kita, umat paroki MKK, menggemburkan hati, menghilangkan batu kerikil kesombongan, mencabut semak duri dosa, memperbaiki jalan yang rusak oleh kejahatan. Dan dalam konteks paroki Sekeuskupan Agung Jakarta, gereja MKK masih dipandang indah dan harum mewangi yang menghiasi taman rohani di Jakarta ini. Tepuk tangan untuk Anda. Baunya masih harum gitu ya.
Tapi memang kalau saya mengajak Anda tepuk tangan itu selalu modus. Jadi selalu punya maksud gitu ya. Tapi karena saya sudah dikenal sebagai Romo yang galak dan kemudian Romo yang tukang palak, maka hari ini saya ingin slow aja ya, slow. Mengajak Anda memiliki pengertian. Oleh karena itu pada poin yang ketiga tentang program Carmelite. Ini sambungannya kitab suci yang kita baca berkaitan dengan ulang tahun dan sekarang program Carmelite. Carmelite di Indonesia berpusat di Malang. Karya pelayanan entah parokial, entah kategorial, merambah di Sumatera Utara, Palembang, Mentawai, Jakarta, Jawa Timur, Bari, Flores, Sumba, Makassar, dan Papua. Kemudian masih juga menanggung misi di Hong Kong, Cina, Peru, Spanyol, Perancis, Italia, dan lain-lain. Meski sudah banyak tempat dijelajahi, masih juga kekurangan tenaga. Daerah-daerah pedalaman tak terjangkau karena romonya tidak ada. Daerah-daerah yang sekarang ini sungguh-sungguh membutuhkan, ternyata ketika mereka meminta kepada provinsial di Malang selalu dikatakan, kami juga kurang tenaga. Indonesia dewasa ini juga menjadi harapan dunia sehingga misi luar negeri itu dilakukan karena di sana tidak banyak romo lagi. Kalau dahulu banyak romo luar negeri datang ke Indonesia, sekarang sudah pada mati semua dan orang Indonesia datang ke sana. Itulah cerita kita tentang Indonesia. Yang menarik adalah pendidikan calon romo ini sangat lama, paling cepat 9 tahun. Kalau kuliah tidak IPK-nya 3 di DO. Ya saya itu nyaris-nyaris aja kalau saya itu. Jadi ya mau di DO kasihan, enggak di DO itu ya gimana gitu ya. Ya sudahlah akhirnya ya seperti ini. Tapi yang jelas itu sudah lama. 9 tahunan minimal masih harus kuliah ini itu, kalau salah-salah di DO. Habis gitu juga mahalnya minta ampun. Untuk biaya hidup termasuk kuliah di rumah-rumah studi dan rumah purna waktu, 1 di Sumatera Utara, 5 di Malang, 4 itu ada di Maumere. Habis berapa coba? Dalam setahun anggarannya 6 sampai 7 miliar untuk calon-calon romo. Jadi meskipun elek-elek kayak gini itu mahal gitu ya. Sudah lama, biaya mahal, ya hasilnya kayak gini ya. Ya bersyukurlah pada Anda yang menemui orang yang seperti saya. Tapi ini mahal loh ya, jangan macam-macam. Gitu. Apa yang kemudian dibuat dengan mahalnya pendidikan? Kalau Anda lihat Ruah, itu adalah salah satunya. Penerbitan Karmelindo, toko dan seterusnya dalam setahun menyumbang sekitar 1 M. Jadi kalau Anda beli Ruah, itu berarti menyumbang pendidikan Ordo Karmel. Maka yang belum punya Ruah segera beli. Ya. Beli itu ya membaca kitab suci, ada mazmurnya, kan sebenarnya Anda diuntungkan. Tapi ya kadang-kadang MKK itu juga pelit untuk hal-hal yang kayak gini. MKK yang lain loh ya, bukan MKK sini, nanti tersinggung gitu ya. Nah, terus kemudian juga dilakukan dalam usaha mandiri. Misalnya sekolah, jualan kopi, keripik, pisang, madu, cap Karmel. Jadi kalau ada madu Karmel itu berarti ya itu orang Karmel yang bikin. Keripik pisang yang ada, bukan sang pisang loh ya. Keripik pisang itu berarti ya Karmel yang bikin. Kebun buah, rumah walet dan seterusnya. Beberapa sumbangan dan donatur. Itu semua dilakukan karena memang ini membutuhkan. Dan itu memang tidak mudah.
Mereka yang sedang dalam didikan itu kalau dikatakan Carmelite itu bagaikan lilin. Agar terus menyala diperlukan minyak. Nah, program Carmelite adalah salah satu cara agar mereka yang sedang mempersiapkan diri tidak kehabisan minyak. Partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari tidak hanya penting, tapi urgen agar para Karmelit muda dapat terdidik dengan baik dan menjadi romo yang handal. Dalam konteks Injil hari ini, partisipasi Anda adalah satu cara untuk menggemburkan tanah bagi benih yang ditanam Tuhan. Dalam konteks Maria Kusuma Karmel adalah bentuk cinta pada Bunda Maria dan mencintai saudara-saudara Maria. Dalam konteks gereja secara keseluruhan adalah terpeliharanya benih panggilan adalah tanggung jawab semua orang yang menyatakan diri sebagai murid Kristus dan mencintai Maria. Maka nanti tidak boleh bosan. Kalau di depan pintu kiri kanan depan itu ada yang jagain pada hari ini. Jadi Anda nanti akan, sudah diberi flyer belum? Sudah diberi flyer belum ya? Belum, sudah. Nah, kalau sudah nggak boleh disobek-sobek lah ya. Kalau nggak setuju kembalikan. Jangan ditekuk-tekuk gitu ya. Mungkin ada orang lain yang perlu. Kalau nanti oke, nanti ada ini. Silahkan nanti ini yang benar-benar berminat. Dikasih lebih besar supaya indah gambarnya macam-macam ya. Supaya lebih jelas. Maksudnya semuanya adalah itu. Jadi kalau hari ini Anda merayakan ulang tahun Maria Kusuma Karmel, sebagai bentuk tanggung jawabnya adalah memelihara minyak ini terus bernyala, membuat lilinnya terus bernyala, sehingga Gereja Katolik Indonesia itu tetap berdaya. Moga-moga Anda mengerti dan tidak menjuluki saya pada hari ini. Kalau lain hari bolehlah sebagai tukang palak ataupun romo yang galak. Khotbah saya hari ini cukup slow, tapi moga-moga menusuk hati Anda. Tuhan memberkati.